warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat ya? Ya, Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu bisa bertemu dengan kalian lagi. Nah, pada kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi pada manusia. Nah, sebelum kita mempelajari lebih dalam, Ibu akan mengenalkan KD dan indikator yang harus kalian capai terlebih dahulu. Nah, KD dan indikatornya adalah sebagai berikut. Nah, kemudian setelah kalian mengetahui KD dan indikatornya, Ibu akan menjelaskan beberapa subbab yang harus kalian pahami. Yang pertama yaitu mengenai pembelahan sel. Kemudian yang kedua adalah sistem reproduksi manusia, fertilisasi dan juga kehamilan. Yang ketiga yaitu gangguan pada sistem reproduksi manusia. Nah, selain itu juga ada keterpaduan di antara materi sistem reproduksi pada manusia kali ini, yaitu nanti kita bisa ambil dari bidang fisika, kimia, biologi, dan juga kesehatan. Nah, untuk itu, mari kita simak pemaparan dari Ibu berikut ini. Sistem reproduksi merupakan proses biologis suatu individu untuk menghasilkan individu yang baru. Kemudian apa tujuannya? Nah, tujuannya untuk menghasilkan generasi selanjutnya atau melestarikan jenisnya. Secara garis besar, untuk melestarikan jenisnya dari kepunahan. Nah, di sini nanti kita akan yang pertama membahas mengenai pembelahan sel. Nah, dalam setiap proses reproduksi tentunya membutuhkan sel-sel gamet yang baru. Maka, kita harus melakukan pembelahan sel agar menghasilkan sel-sel yang baru. Nah, pembelahan sel ini ada dua, yaitu mitosis dan juga meiosis. Nah, perbedaannya, yang pertama, mitosis terjadi pada sel tubuh, sedangkan meiosis terjadi pada sel penghasil gamet. Nah, penghasil gametnya misalnya pada testis. Nah, pada testis nanti akan menghasilkan sperma, sedangkan pada ovarium nanti akan menghasilkan ovum. Nah, pada mitosis menghasilkan sel anak yang identik dengan sel induknya atau diploid. Sedangkan pada meiosis menghasilkan sel anak yang berbeda dengan induknya, namanya haploid. Kemudian pada mitosis hanya pembelahannya satu tahap. Jadi nanti akan menghasilkan 2 sel. Sedangkan pada meiosis pembelahannya terjadi 2 tahap. Jadi nanti akan menghasilkan 4 tahap. Kemudian pada mitosis hanya untuk pertumbuhan atau regenerasi sel, sedangkan pada meiosis untuk menghasilkan sel gamet. Nah, berikut ini adalah ilustrasi mengenai tahap-tahap pembelahan mitosis dan juga meiosis. Nah, pada mitosis terjadi 4 tahapan. Yang pertama, profase, kemudian metafase, anafase, dan telofase. Sedangkan pada meiosis terjadi 8 tahapan. Kemudian kita masuk pada sistem reproduksi manusia. Nah, anak-anak mungkin udah pernah lihat gambar ini ya, karena gambar ini dulu di SD pasti kalian pernah melihatnya. Apa itu? Ya, betul, merupakan sistem reproduksi manusia pada pria dan juga wanita. Nah, pada pria ini ada penis yang merupakan saluran untuk uretra, dan juga ada testis, ada epididymis, ada vas deferens, ada vascula seminalis. Nah, sedangkan pada wanita ada vagina, ada endometrium, ada uterus, ada ovarium, dan juga ada oviduk. Nah, kita akan membahas mengenai apa fungsi-fungsi dari bagian-bagian sistem reproduksi tadi. Nah, kita bahas lebih dahulu pada fungsi organ reproduksi pada pria. Nah, yang pertama ada testis. Nah, testis itu merupakan tempat penghasil sel sperma dan juga hormon testosteron. Nah, di mana nanti jika sudah dihasilkan sel sperma tersebut, nanti akan dimatangkan di mana? Di epididymis ini selama 2-3 hari. Kemudian setelah matang akan disalurkan melalui vas deferens. Kemudian disalurkan kembali menuju kantung sperma atau vascula seminalis. Setelah itu akan disalurkan atau saluran ejakulasi uretra, di mana di situ melewati alat kopulasi atau penis.
Nah, selanjutnya kita mengenal fungsi dari alat reproduksi wanita yang kaitannya dengan sperma dari alat reproduksi laki-laki tadi. Nah, di sini ada ovarium. Apa fungsinya ovarium? Nah, ovarium merupakan penghasil sel telur atau ovum dan hormon estrogen dan progesteron. Kemudian ada oviduk atau tuba falopi. Nah, ini merupakan saluran telur atau tempat fertilisasi atau tempat pembuahan dari sel telur tersebut, di mana nanti sel telur akan bertemu dengan salah satu sperma. Kemudian ada uterus atau rahim, merupakan tempat pertumbuhan embrio, di mana nanti jika ovum tadi sudah dibuahi dengan sel sperma akan tumbuh di rahim. Kemudian ada endometrium, merupakan dinding rahim, merupakan dinding yang melindungi embrio jika sudah dibuahi. Kemudian ada vagina atau alat kopulasi untuk bertemunya dengan alat kopulasi laki-laki. Nah, sekarang kita masuk pada sistem menstruasi, siklus menstruasi. Nah, pada siklus menstruasi kurang lebih terjadi selama 28 hari. Mulai dari hari pertama menstruasi sampai hari pertama kembali menstruasi bulan berikutnya. Nah, pada anak-anak bisa dilihat ya pada gambar, menstruasinya terjadi selama 1-6 hari. Kemudian dilanjutkan 6-13 hari fase praovulasi, dan pada hari ke-14 terjadi ovulasi. Kemudian 14-28 hari terjadi fase pasca ovulasi. Kemudian selanjutnya jika terjadi pembuahan maka akan berhenti menstruasinya, namun jika tidak terjadi pembuahan maka akan berulang seperti itu lagi. Nah, dalam proses kehamilan, selain dinding endometrium yang menempel, ada beberapa lapisan yang sangat melindungi janin yang ada di dalamnya, yaitu ada lapisan pelindung embrio atau chorion atau amnion. Nah, pelindung embrio dari benturan dan guncangan namanya cairan amnion atau cairan ketuban. Kemudian ada penyalur sari makanan dan oksigen namanya plasenta. Nah, sekarang Ibu akan sedikit membahas mengenai cairan ketuban. Nah, apa sih fungsinya cairan ketuban dan apa kandungan yang ada dalam cairan ketuban itu? Nah, air ketuban itu tersusun atas air, elektron, peptida, karbohidrat, hormon, nutrisi, dan juga antibodi yang berguna untuk mendukung perkembangan janin. Nah, jadi nanti janin di dalam situ akan memiliki kandungan-kandungan yang baik untuk pertumbuhannya. Kemudian pada mulanya kontraksi terjadi selama 30 detik atau kurang dalam rentang waktu 25 hingga 30 menit. Pada saat puncaknya, kontraksi dapat terjadi selama 60 hingga 90 detik dan terjadi setiap 2 hingga 3 menit. Kontraksi otot uterus dimulai dari otot bagian atas lalu menuju ke bagian bawah, memberikan gaya dorong pada bayi untuk keluar melalui serviks. Gaya dorong ini semakin kuat saat kepala bayi mendorong dinding serviks. Hal ini terjadi karena saat dinding serviks terdorong dan melebur, maka akan merangsang dihasilkannya hormon oksitosin. Meningkatnya hormon ini akan membuat kontraksi otot uterus semakin kuat, sehingga gaya dorong yang dihasilkan semakin besar. Selain gaya dorong, terdapat pula gaya gesek antara bayi dengan cairan plasenta dan gaya gesek antara bayi dengan saluran serviks. Panah biru menunjukkan arah gaya dorong, sementara panah warna kuning menunjukkan arah gaya gesek. Arah gaya gesek selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Pada proses kelahiran, arah gerak bayi yang mendesak keluar berlawanan dengan arah gaya gesek yang arahnya menuju ke dalam. Ketika bayi keluar dari serviks, gaya gesek di saluran serviks akan semakin membesar karena kecilnya diameter serviks. Gaya gesek ini menahan gerakan bayi untuk keluar. Akan tetapi, hormon oksitosin yang dihasilkan selama dinding serviks terdorong akan memperkecil gaya gesek tersebut. Selain adanya oksitosin, gaya gesek juga diperkecil dengan adanya cairan ketuban yang berperan sebagai pelumas atau pelicin ketika bayi keluar. Ada penyakit menular seksual atau sifilis. Penyakit menular yang ada dalam sistem reproduksi manusia. Yang pertama ada sifilis, penyakit kelamin yang disebabkan infeksi bakteri treponema atau palidium. Kemudian ada gonorrhea atau penyakit kelamin yang disebabkan infeksi bakteri. Kemudian ada herpes kelamin, penyakit kelamin yang disebabkan virus Sars. Kemudian ada AIDS, merupakan penurunan kemampuan sistem imun akibat virus HIV. Nah, penyakit AIDS ini biasanya terjadi karena melakukan hubungan seksual dengan orang yang terkena HIV. Nah, dengan itu apa kita untuk mencegah mengenai penyakit menular seksual itu? Nah, kita harus rajin-rajin membersihkan area reproduksi kita. Kemudian
kita juga harus saling menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan.